Yang pertama, saya atas nama seluruh warga masyarakat Panibani, Kecamatan Yokuveo, minta banyak-banyak terima kasih karena kami diperhatikan sungguh sangat luar biasa. Hari ini kami 50 tahun lalu kami tidak pernah bermimpi bahwa kami akan mendapat satu bangunan yang megah seperti ini. Tetapi hari ini kami tidak bermimpi, tetapi turun dari langit dan kami merasakan. Dan ini adalah program yang baik. Dan yang kedua, bangunannya sudah ada. Amna Ibu Pati, Ami Hakro Anak Masin, tolong hanuin Ami bodek tenaga. Karena bangunan sudah besar, kalau hanya 10 orang yang mendiami, ne hanesan loros MSC halai halomos. Dan umobot ne catau ke turmesan de umobot. Di sini kami merasa semua tenaga yang datang di sini kami menjadikan mereka sebagai anak-anak kami. Kami tetap menjaga seutuhnya, jadi tidak usah ragu. Rusi nere mai ami simu hode nyonola. Terutama pembangunan ini kami akan mendampingi mereka untuk menjaga supaya kami tidak mengawasi karena kami bukan orang teknik, tetapi kami akan bersama-sama dengan pekerja pendorong di sini untuk bisa sama-sama bekerja sama untuk menjaga kualitas pekerjaan ini. Yang kedua, animos khusus alat kesehatan yang masih kurang tolong dilengkapi karena ada hal-hal lain yang hasil lab kadang kami harus lari ke Melaka, beton atau kadang itu nerisi karena ada alat tenaga tidak ada tenaga alat tidak ada, jadi kami mohon bantuan itu. Dan yang kedua, kami minta Amna Ibu Pati no sesi entetanen tolong hanuin ami wa luran oin manfaati kena ke beli penelitian ami lala osala tetapi ami hakroan hak masin dan buat ne sia tidak mungkin adan sia coy hau yang nebe pasti sia tuir hau. Jadi oin loron ami mos husu maaf sekaligus terima kasih wain borek Amna Ibu Pati dan namaan mai Pak Amitian. Yang berikut, kami pada kesempatan ini kami khusus turun Mbak Amana na Ibu Pati supaya tolong memperhatikan kami kan embung ini agak kesulitan, jadi kurang wae baik dari tuna besi bagian atas maupun di bagian bawah. Memang ada air di bagian atas tapi sulit dialirkan karena dana desa tidak mencukupi. Jadi mungkin ami hakroan masih mania no bendungan Remea ini mengairi sawah yang sekarang diolah 285 hektar dan IP-nya yang selama ini kami tanam 3 kali panen, tapi karena curah hujan dan bendungnya sudah rata maka kami sudah kesulitan dapat air. Tetapi baru-baru setelah bencana kami mendapat beronjong Pak Bupati dan sudah dikerjakan dari balai sungai. Tetapi tidak semua, baru kerjakan 175 meter. Sementara makaat atan siak harwe wae node motor la atire harwe laran ne wain. Ema manfaatik no atan on siak selama waktu udah botnya wae node hare node batar nema ihaleten no wae tahu tunin batar sia arsia jadi ami hakro anak masin manfaati nakaro kukuana boleh ami atarino diharai malakan. Mungkin haufufudi bane. Dan yang paling terakhir ami husu maaf dan karena hari ini ami lebele tidak bisa menghadirkan Emerino Tomtoma karena protokol COVID, jadi nemak hadirnya benar-benar fukun makiha 4 desa ini. Jadi bukan ami lesimu, tetapi memang ami simu hurinyo nolaran, tapi karena aturan ami hari muna ede. Jadi ami husu berdua dan husu maaf sekaligus terima kasih wain borek ama Bupati mak naman maito amik leo dan leo bani manfaati nure nyo nolaran nareba nalaawa ami atan
simu taan horehanon. Sekian, terima kasih. Dan hukunsia renusia petemane mak akodomi awaklarang. Yang pertama memang itu resiko Bapak Wande. Artinya kalau kita sudah membangun rumah sakit atau puskesmas, konsekuensinya sumber daya manusia juga harus mendukung. Demikian juga peralatan. Ini Bu Kades ada di sini. Nanti kami kembali Bitun, kita akan bahas supaya harus disiapkan. Tadi saya panggil, kira-kira kita harus butuh tenaga berapa. Sudah bisikan kepada saya, hanya karena kita masih fokus membangun dulu. Kan kita bangun dulu kan, bangun selesai dulu. Tapi selama proses pembangunan ini, kami juga akan mulai buatkan program untuk anggarkan supaya kemudian tenaga-tenaga tidak hanya di bawah dokter, tapi kalau bisa ada dokter-dokter yang bila mana perlu, Ibu Kades mungkin kita siapkan dokter spesialis yang bisa membantu. Mungkin dilihat kira-kira apa yang sangat urgent untuk bisa mereka dibantu di sini. Jadi Bapak Wande, terima kasih, itu permintaan yang baik, dan saya selalu katakan di mana-mana, asal itu untuk kepentingan masyarakat umum, pasti saya akan siap untuk melaksanakan itu. Yang berikut soal jalan, tadi saya sudah sampaikan, saya sendiri sudah lihat tadi kami goyang, kami likurai dari sana sampai masuk di Bani-Bani. Jadi saya ingin supaya kita likurai cukup di Bani-Bani, jangan sampai likurai sepanjang jalan kita yang meronggeng juga setengah mati gitu. Ya, jadi saya merasakan itu, wah ini kita main likurai terus ini, kapan sampai di Bani-Bani. Jadi sudahlah, saya lihat sendiri, saya hitung sendiri berapa anak sungai yang saya lewati, berapa jembatan yang rusak, saya catat dalam hati, dan saya kembali, saya akan panggil Dinas Pekerjaan Umum untuk perhatikan ini, sehingga kemudian ke depan ini perlu kita perbaiki. Kemudian menyangkut pertanian, saya sangat apresiasi karena program utama saya itu adalah swasembada pangan. Dan prioritas saya beras Nona Melaka. Dan saya tidak tahu kalau ternyata di sini Papua ini juga ada sawah. Sehingga saya lihat kemarin saya sudah masuk ke keluarga, kebetulan itu mertua, semuanya yang ada di Wek Murak. Saya tanya, memang dekat dengan Bani-Bani. Tadi saya tanya lagi Papua ini juga sama, dekat dengan Wek Murak. Jadi itu juga kita akan siapkan tanggul untuk memperbaiki das daya aliran sungai. Kemudian sembari memperbaiki itu, kita pun akan programkan untuk ya mungkin ada bendung atau tempat-tempat penyimpan air yang cukup baik, khususnya yang, mohon maaf, mungkin untuk yang kering saya belum terlalu ini, tapi minimal untuk sawah saya harus perhatikan, karena itu tempat makan minum kita. Tidak mengurangi untuk rekan-rekan yang di lahan kering ini, tetapi untuk yang di sawah saya akan lihat dan perhatikan supaya pengairannya mesti diperbaiki. Jadi kita akan perhatikan semua itu, karena bicara soal pertanian harus berangkat dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu nomor satu itu adalah harus pengairan. Jadi Bapak Camat, Bapak Ibu Desa yang ada di beberapa tempat yang dekat, khusus di daerah persawahan ini, ya tolong diverifikasi yang benar. Luas lahan tadi 285 hektar itu betul-betul tetap menjadi sawah gitu. Jangan sampai beralih lahan, beralih fungsi lahan. Jangan sampai, Pak Camat, tolong itu diperhatikan, sehingga kemudian ke depan itu kita bisa tetap mempertahankan itu menjadi sumber kehidupan kita. Jadi itu tentu saya akan perhatikan. Pak Wande, saran permohonan memang cukup kita atensi. Rumah sakit, puskesmas, kita akan lihat supaya ke depan sumber daya manusia dengan fasilitas itu harus dilengkapi. Karena ini tempat ini juga sangat strategis. Ketika kita bangun puskesmas yang sumber daya manusianya oke, fasilitasnya oke,
bisa saja saudara-saudara saya dari TTS dan TTU bisa juga datang berobat kemari. Nah ini juga menjadi satu ikon yang kemudian bisa-bisa orang bilang lebih baik berobat aja di puskesmas Bani-Bani. Kenapa di sana? Oh itu SDM-nya bagus, datang pelayanan juga bagus. Dan saya minta Ibu Kadis, tolong pelayan di rumah sakit itu harus senyum. Wajib hukumnya harus senyum. Tan itu inati tanah saya teknik inhor manuna baik gitu. Muka sudah hitam tidak tahu senyum lagi, nek susah. Gitu. Orang lihat kita sudah takut karena lihat kita punya muka. Terus tidak senyum lagi. Baik, ini Babel no ita. Me tembote Babel sono ita. Nah, jadi kalau muka sudah jelek seperti saya, senyum sedikit. Gitu. Supaya orang lain juga bisa senang. Itu kuncinya. Kalau orang di tempat-tempat yang maju itu, mereka hanya itu saja modalnya. Karena orang sakit ini, kalau kami datang sakit, terus petugas kesehatan ini senyum, Bapak Wanda bisa langsung tambah umur. Apalagi yang senyum ini, nona gadis yang cantik-cantik, atau ibu-ibu yang cantik-cantik, senyum kasih Bapak tua Wanda, Bapak tua langsung. Sudah tidur seberobat, saya pulang, susah sembuh. Begitu. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Ya. Jadi saya minta tolong ini. Di mana-mana saya masuk, orang saya itu susah sekali senyum. Senyum ini kan tidak kita beli, toh. Senyum saja, tidak apa-apa. Ya. Nah ini. Saya agak tarik waktu sedikit karena orang yang saya tunggu sudah hadir ini. Atau untuk kepentingan Rai Melaka khususnya untuk Kecamatan Ikufu. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan karena beliau yang eksekutor langsung datang. Dan memang saya keliling kemana-mana, sengaja saya ajak dinas-dinas terkait, supaya begitu ada permintaan dari masyarakat, jangan dengar habis, keluar telinga sebelah lalu selesai. Tidak. Saya suka eksekusi. Saya tidak suka banyak diskusi. Karena terlalu banyak diskusi, saya kembali jadi dosen. Hari-hari kan saya ngoceh, saya dapat gaji. Tapi kalau jadi bupati, harus eksekutor. Jadi, saya kemana-mana selalu saya ajak asisten, kepala dinas terkait, supaya langsung dengar keluhan rakyat, langsung lihat sendiri bagaimana kalau kemudian kita tinggal di sini. Belum merdeka juga apalagi, gitu. Sudah merdeka saja seperti ini. Ya, jadi tadi saya minta Walpri saya bilang kontak Pak Kades PU harus berusaha untuk datang ikut saya ke sini. Dan terima kasih beliau mau hadir, dengar sendiri, lihat sendiri. Barusan saya selesai sampaikan bahwa ini harus diperbaiki karena saya meronggeng likurai dari saya start dari Ketiri sampai masuk di sini. Bayangkan dari Ketiri sampai di Bani-Bani, berapa kilo itu? Nah, jadi tolong diperhatikan. Kalau itu jalan provinsi, segera disampaikan. Kalau memang Provinsi Ufatu, Monovarese, mari kita dua ke sana. Kalau sampai sana mereka masih keras kepala, kita ke Jakarta. Itu. Karena kalau beta sudah mau beta tabrak, tidak mau peduli. Untuk rakyat saya tabrak. Ya. Tidak bisa ditunda-tunda. Ini sampai kapan nih provinsi punya jalan selesai? Karena kalau jalan provinsi selesai masih membantu. Terus plus jalan kabupaten sudah selesai. Kalau saya hitung begitu. Simpelnya hanya gitu aja. Karena jalan provinsi belum selesai, kabupaten juga belum kita kerjakan. Nah ini kita harus perbaiki. Jadi tolong Pak Kades PU, saya lihat itu ada beberapa jembatan-jembatan yang harus diperbaiki. Sudah air mengalir di situ, jangan main timbun saja begitu, tidak boleh. Nanti kalau hujan lebat pasti rusak. Orang pakai motor tidak berani, pakai mobil juga hati-hati. Nah ini tentu menjadi catatan kami semua. Dan terima kasih, saya kira ini semua sudah terjawab. Kalau masih ada, silakan. Saya tidak boleh memangkas hak asasi orang untuk berbicara. Silakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Allah juga tidak terlalu merasa kecil hati, karena itu hanya event dan pertarungan politik. Selesai, kita tutup semua karena keluarga tidak bisa baku buang. Kita bersaudara. Di mana-mana selalu saya omong. Saya masuk di kecamatan manapun, desa manapun, selalu saya katakan, politik selesai, mari kita lupakan itu, abaikan itu, dan lihat ke depan, tatap ke depan untuk kita sama-sama membangun. Dan saya minta supaya program kami SNKT juga dinikmati juga.
oleh teman-teman IKOVIO. Saya tidak pandang bulu, karena bagi saya kita semua bersaudara. Melaka ini kita mau ngomong apa? Mau lihat dari pertarungan kemarin juga sama. Saya dengan Pak Dr. Stefanus bukan siapa-siapa dengan Bapak saya. Hubungannya Bapak, saya harus jelaskan itu. Ya, Kim Tolen dengan Owande apanya yang harus dijelaskan lagi? Sudah jelas. Jadi kita semua bersaudara, kita semua berkeluarga, politik kita kubur karena semua sudah selesai. Kami kebetulan dipercayakan untuk melayani, saya siap datang. Saya tidak akan alergi datang di IKOVIO, gitu. Meskipun saya kalah, tetapi saya tidak perlu simpan dendam. Saya justru beri hormat untuk Bapak Wane karena status Bapak, saya harus hormati itu. Saya tidak boleh hanya mengakui Bapak Luda sebagai Bapak, kemudian Bapak Wane saya tidak akui. Itu konyol, gitu. Itu konyol. Jadi saya bangga, saya senang. Bapak Wane juga dengan besar hati mau menerima saya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Wane. Keluarga dan keluarga tidak bisa baku buang. Lama-kelamaan kita semua akan tetap membina kembali hubungan itu. Karena saya sendiri tidak menciptakan jarak. Kecuali saya yang menciptakan jarak, ya tentu itu akan terus berkembang. Jadi kalau di sana sini orang katakan saya tidak begini, saya tidak usah peduli karena watak saya bukan begitu. Saya hanya datang untuk bekerja melayani masyarakat Melaka, titik, gitu. Kemudian mau maju bertarung lagi itu urusan lain. Belum 100 hari jangan omong dulu itu. Ya, kita kerja dulu. Kebetulan pengalaman kami di merantau itu kami hanya untuk bekerja. Kalau sudah bekerja kita mari uji. Dan pekerjaan saya 100 hari saya perlu sampaikan supaya masyarakat saya khususnya di IKOVIO juga mengetahui dan bisa juga mengikuti apa program selanjutnya buat orang IKOVIO juga, bukan hanya untuk orang-orang SNKT. Saya tidak peduli itu. Karena kita sama-sama. Yang pertama saya harus informasikan, kemarin kartu Melaka Cerdas memang kita sudah bagikan. Mohon maaf untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang belum dapat, mungkin belum waktunya. Tetapi kemarin itu kita baru gelontorkan untuk 500 mahasiswa. Itu pun hanya untuk mahasiswa yang tugas akhir. Itu pun hanya untuk mereka yang betul-betul orang tuanya sangat tidak mampu. Dan saya mohon maaf kalau keluarga yang belum mendapat, meskipun masuk kriteria itu, tapi minta maaf. Ini kan kita baru melangkah. Kami duduk belum 1-2 hari, belum 100 hari. Tidak mungkin hari ini saya duduk dan semua beres, itu tidak mungkin. Manusia dari manapun tidak akan mungkin lakukan itu. Tapi saya perlu informasikan bahwa sebentar lagi Ibu Kadis Kesehatan juga akan dengan kami melonsing yang namanya Kartu Melaka Sehat. Dan harapan saya masyarakat IKOVIO juga menikmati itu. Karena saya tidak pandang siapa-siapa. Yang pentingnya beliau memenuhi syarat, kita rangkul semua. Dan ke depan, kemarin itu 500, kami juga sudah rancang-rancang untuk 1000. Untuk Kartu Melaka Cerdas itu. Dan kita akan tingkatkan terus. Ini kan baru mulai melangkah. Kita hitung, pasti semua akan lakukan itu. Dan untuk 2021 dengan 2022, saya masih fokus. Pertama, mohon maaf, bukan berarti Kecamatan IKOVIO tidak lebih baik dari yang lain. Tetapi karena Melaka Tengah, khusus Bitung menjadi ibu kota kabupaten, izinkan saya untuk merubah sedikit wajah ibu kota Melaka. Sehingga program saya adalah kita sudah akan mulai membangun stopan lampu merah. Kita juga akan membangun trotoar. Kita juga akan memasang lampu jalan. Kemudian kita harus membangun alun-alun kota. Kita juga membuat 2 akses untuk arah ke Puspam, pusat pemerintahan kabupaten. Ini harus kita lakukan. Di 2022 kami juga harus kerja keras untuk launching beras Nona Melaka. Kita harus kerjakan semua ini. Ini untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Dan Bapak Wande dan keluarga besar, manusia, sebagai manusia saya mohon maaf. 100 hari kerja saya, bukan saya mencari-cari kesalahan Bapak Wande. Tapi kalau kita mau ingin kerja yang jujur, kerja yang bersih, kerja yang tulus, ikhlas, cerdas, cermat untuk membangun Melaka, maka kita harus mulai dari diri kita. Sehingga saya terpaksa harus melakukan audit. Jadi minta maaf
Bapak Mama yang jadi kepala desa, saya tidak mencari-cari kelemahan. Tapi saya ingin meluruskan, membersihkan supaya dana-dana yang menjadi hak masyarakat jangan sampai disalahgunakan. Sehingga terpaksa saya harus audit seluruh desa, saya mengaudit sampai bukan hanya teman-teman di desa. Teman-teman yang di OPD pun sedang saya audit. Dan ke depan saya akan terapkan disiplin. Ketika temuan-temuan itu terlalu lamban dikembalikan, saya akan punya strategi lain. Tapi saya belum umumkan bahwa Anda dengan keluarga besar di sini. Akan saya keluarkan lagi jurus. Saya terlalu banyak jurus, Bapak. Gitu. Satu hilang 1000 masih tunggu untuk saya keluarkan. Jadi pelan-pelan, karena ini semata-mata hanya untuk melayani masyarakat. Bukan untuk diri saya. Kita siap maju, siap menang, dan siap untuk melayani masyarakat yang sekarang menjadi masyarakat kita. Dan saya sekarang jadi bapaknya Melaka, bukan lagi bapaknya SNKT, bapaknya SWS, WT, tidak. Saya berdiri di tengah dan di depan masyarakat saya. Karena itu hari ini panas saya harus datang, hari ini hujan pun saya harus tabrak. Kalau sudah jadwalkan dan saya jawab yes, pasti saya hadir. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.